fenomena di dunia digital itu cuma ada dua yang laku untuk dijual, kebodohan dan seksualitas. Kalau ngana pejabat publik dan ngana mengetahui skema itu yang sama Iswadi bilang tadi, ya toh, yang dia tahu 10 tahun datang, 10 tahun mendatang akan dilakukan pembangunan di situ, dia sudah beli dari sekarang tuh tanah dengan harga murah. Gerakan di desa bukan cuma jadi kelompok yang terpisah dari masyarakat di kampung itu, tapi menjadi kesatuan gerakan di desa, karena orang yang memegang kekuasaan adalah orang-orang gerakan juga sendiri yang mengedepankan isu yang terjadi di daerahnya. Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Kembali lagi di kantor LBH Manado di ruangan yang hangat ini. Di podcast LBH Manado, di saat ini kita akan berdiskusi dengan dua bintang tamu ini, aktivis muda, aktivis masyarakat adat, dan aktivis lingkungan. Di sini ada Karisma Kurama, Ketua PW Aman Sulut, dan ada Iswadi Swal dari Toweru dan Laroma. Orang mau bercerita apa? Karena ini so dekat-dekat pilkada, bagaimana kalau orang bicara pilkada? Pilkada aja. Boleh juga. Itu bagus nih barang ini dia. Pilkada. Ya, karena tanggal 27 November nanti semua pemilihan. Ini so lagi panas-panasnya debat calon kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Ada beberapa isu yang lagi viral-viral sekarang, dan juga mungkin bersentuhan dengan aktivisme kawan-kawan di daerah terkait masyarakat adat, lingkungan hidup, dan juga hak asasi manusia secara umum. Kalau dari Bung Karisma dan Bung Iswadi, bagaimana melihat pilkada secara keseluruhan? Mulai dari situ dulu, pilkada di Sulawesi Utara, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Siapa duluan nih? Pakaan. Iya, soal pilkada, sebenarnya saya dari dulu melihat pilkada itu dari dari masa ke masa itu sama saja. Artinya ini bagian dari demokrasi elektoral, demokrasi yang elektoral itu hal yang penting dilaksanakan, proses demokrasi pemilihan kepala daerah. Tetapi esensi dari demokrasi itu sendiri biasanya dihianati ketika misalnya orang-orang terpilih menjadi kepala daerah. Yang saya lihat ada berbagai hal yang sangat artinya ini soal kepentingan siapa sebenarnya yang dibawa di dalam kepentingan demokrasi itu. Kayak kita memilih kepala daerah, kita memilih apakah juga caleg segala macam itu, kepentingan siapa sebenarnya yang nanti akan diprioritaskan? Apakah dia kepentingan rakyat, kepentingan golongan orang tertentu, atau kepentingan kapital? Fenomena pilkada itu kan kita lihat misal di mana-mana ada baliho, ada terpampang orang, figur-figur hiasan jalanan, ya kan, ada slogan-slogan, moto yang sebenarnya kita masyarakat pada umumnya tahu bahwa apa yang dicitrakan di situ sebenarnya hal yang pada dasarnya akan diingkari. Jadi masyarakat pada umumnya tahu itu. Tetapi fenomenanya adalah masyarakat bilang ya kita ikut saja kan, kita ikut kampanye, kita bisa dapat uang, kan, dari kampanye, dan mungkin ada hal-hal lain
misalnya jatah-jatah kerja mungkin. Artinya secara dalam prinsip demokrasi kan, dalam prinsip Indonesia yang disebut negara republik itu, sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan bersama. Tetapi dalam hal pilkada ini orang saling bersaing kan, mendukung calon ini, mendukung calon itu dengan kalau sekarang di era digital, justru yang saya lihat perdebatan di media sosial itu kan perdebatan para buzzer kan, buzzer politik, artinya yang mendukung ini, mendukung partai ini, mendukung figur ini, mereka yang memainkan wacana politik di media sosial yang sebenarnya itu sudah keluar dari demokrasi itu sendiri. Kita lihat ya ada terjadi perdebatan, ada terjadi, tapi mungkin itu mungkin cuma segelintir orang yang memiliki, misalkan buzzer dia bisa saja punya 10 akun kan, akun bodong lah, akun organik yang artinya esensi dari demokrasi itu di dalam pilkada itu sebenarnya jauh dari apa yang sebenarnya yang harus demokrasi pada hakikatnya itu tidak terjadi sebenarnya. Justru dia hanya prosedur elektoral pemilihan, ya sudah selesai. Sesudah itu yang terjadi banyak masalah kan yang terjadi, misalnya ada kepala daerah punya program segala macam, itu dia melanggar misalnya prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip semacam kepemilikan, misalnya dalam hal ada kasus-kasus soal perampasan tanah kan. Inilah demokrasi yang dari dulu itu dibahas bahwa demokrasi kita selalu top down, apa yang direncanakan oleh kepentingan kapital atau kepentingan orang-orang pebisnis segala macam, itu yang dijalankan. Harusnya ada mungkin model demokrasi yang bottom up, ya, harusnya dari bawah, kondisi objektif dari masyarakat itu yang kemudian dijadikan patokan untuk membuat sebuah kebijakan politik. Nah, mungkin itu dari saya dulu. Jadi ada aktor-aktor yang memainkan dan meraup keuntungan dari pilkada ini ya. Dan mereka semua tidak betul-betul mewakili masyarakat dan juga berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi. Mungkin boleh mau spill sedikit dulu, ini siapa-siapa ini tuh para pemain ini, deng. Siapa-siapa para kapital yang diuntungkan ini, deng, kasus-kasus mana yang terjadi di Sulawesi Utara yang berkaitan dengan pilkada itu, orang boleh ya. Terima Ketua. Pertama, kalau kita tadi soal pilkada tuh, ada banyak orang mendefinisikan tentang pilkada itu secara bebas. Kalau teks itu ada banyak sekali. Tapi ada juga definisi dari beberapa teman bahwa katanya pilkada ini semacam satu momen di mana negara memfasilitasi rakyat untuk saling bertarung. Gitu. Jadi ada pertarungan yang katanya pertarungan ide dan gagasan, yang walaupun ide dan gagasan itu sebenarnya perlu juga didiskusikan lebih lanjut. Apakah ide dan gagasan itu betul-betul adalah kebutuhan atau apa yang menjadi harapan masyarakat hari ini. Nah, bagi masyarakat adat atau bagi Aman sendiri sebenarnya punya harapan di pilkada. Harapan di mana asa atau torampi harapan masyarakat adat itu di pilkada inilah kemudian bisa mendiskusikan secara serius persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat adat, agar supaya perampasan ruang hidup itu, penggusuran, perusakan situs, kriminalisasi terhadap aktivis itu tidak lagi terjadi. Itu yang kemudian secara substansi yang harusnya didiskusikan oleh para kandidat. Kemarin di debat itu kan ada KPU
mengakomodir soal isu masyarakat adat. Saya pikir itu satu hal yang sebenarnya secara substansi perlu terapresiasi. Provinsi. KPU provinsi. Dari RI juga melakukan sudah melakukan hal yang sama. Bagi masyarakat adat tentu ini nafas baru karena ada lembaga negara di Sulawesi Utara yang bisa mengakomodir tentang supaya isu masyarakat adat itu menjadi bahan diskursus publik, dan di kalangan publik itu berhasil sebenarnya. Hari ini orang di leput-leput itu juga membicarakan tentang persoalan masyarakat adat. Orang jadi aware begitu dengan persoalan masyarakat. Oh, ada ternyata persoalan masyarakat adat. Yang sebelumnya di banyak diskusi dengan para politisi itu bahkan sering bilang begini, memangnya ada masyarakat adat di Sulut, ya kan? Ada masyarakat adat di Minahasa. Itu pernyataan yang disampaikan oleh para elit politik, oleh para politisi. Bayangkan nih, dorang yang jadi para pengambil kebijakan saja bertanya-tanya soal keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Jadi sangat tidak mengherankan kalau pada proses pengambilan kebijakan dorang abai dalam mengurusi masyarakat adat. Dorang tidak melibatkan masyarakat adat, atau dorang tidak peduli bahwa kebijakan itu akan menggusur masyarakat adat itu sendiri. Karena memang seperti itu kondisi yang ada. Nah, kemarin pasca debat itu sebenarnya membuka cakrawala baru, cakrawala berpikir baru para elit. Para elit dipaksa sebenarnya untuk membicarakan tentang masyarakat adat, walaupun secara substansi masih jauh dari harapan. Ya, alih-alih normatif, bahkan para kandidat menurut kami masih belum paham tentang isu ini. Tapi ya enggak apa-apa. Bagi orang setidaknya isu ini sudah jadi bahan diskusi publik toh. Diliput-liput orang sudah mendiskusikan itu. Tapi ada hal menarik lain. Aman itu terus berupaya mendorong masyarakat, lebih khusus masyarakat adat, untuk menjadi subjek toh dalam pilkada ini. Beberapa pihak mulai melibatkan masyarakat adat secara penuh dan bermakna. Tapi yang justru mengherankan, kita melihat ada fenomena di mana para kandidat rupanya lebih tertarik itu melibatkan para konten kreator gitu. Bahasa gaul, influencer. Katanya influencer, kita tidak tahu apakah mereka ini betul-betul menginfluence masyarakat ke arah yang lebih baik. Tapi apa yang dipraktekkan oleh teman-teman ini justru jauh dari kondisi dan realitas publik, begitu. Ya toh. Ini yang jadi memiriskan toh. Harusnya kan teman-teman ini ketika menjadi influencer itu, dorang yang justru membawa persoalan-persoalan dibawa ke publik, ke ruang publik, karena konten yang mereka hasilkan itu bisa dipastikan akan dilihat atau dikonsumsi oleh orang banyak. Itu pertama. Kedua, sebagai orang yang dilibatkan dalam banyak hal oleh para kandidat, dorang kan sebenarnya cukup didengar idenya. Nah, sampai hari ini dorang nggak pernah itu membicarakan atau mengajak dompe bos-bos ini untuk Pak, coba kuat minimal orang bercerita dengan petani kelelonde misalnya, ya toh Pak, ada masalah sana, coba tompi bercerita dengan orang. Nggak ada. Yang ada justru goyang-goyang pantang gitu. Goyang-goyang baku-baku gara-jare, dan menurut kita sangat tidak mendidik ya for proses politik elektoral di tahun 2024 ini. Begitu sih, Bapak. Oke, menarik. Jadi ada mulai nyambung ini, ada bicara soal keterlibatan influencer ya, konten kreator untuk ya bisa dibilang sebagai alat kampanye lah ya. Kita pertanyaan itu apakah penggunaan influencer ini dan konten kreator ini adalah bagian dari demokrasi dan teknologi ya, yang tidak bisa kita hindarkan? Atau sebenarnya jika kita melihat secara lebih mendalam lagi, ada agenda yang tersembunyi yang
ini warga nih boleh tahu nih barang. Sehingga pilihan kampanye yang dilakukan adalah ya sementara itu adu goyang tuh, cuma adu adu nomor supaya masyarakat terhibur dengan DP goyangan yang DP baku ambil di nomor. Tapi sebenarnya persoalan pelik yang terjadi di daerah ini sebenarnya yang apakah pilkada itu lepas dari kasus-kasus perampasan lahan tadi di Calonde, di Kalase juga di reklamasi kemarin, debat wali kota kemarin yang reklamasi, atau bagaimana, atau pilkada sendiri menjadi bagian dari bisa kita bungkus sebagai bagian dari pelanggaran HAM itu sendiri, bagaimana? Soadi? Ya, soal buzzer dan influencer ini kan fenomena demokrasi di era digital. Sebenarnya dulu itu ada pandangan bahwa tidak memungkinkan satu negara itu melakukan komunikasi secara massal. Gitu. Makanya kenapa demokrasi itu dia harus sistemnya adalah representasi kan, mewakili. Misalnya dipilih dari kuota-kuota berapa penduduk harus dia mewakili distrik atau wilayah tertentu. Karena dulu memang dianggap tidak memungkinkan terjadi dialog publik secara massal itu semua orang. Tapi sekarang sebenarnya di era digital semua orang itu bisa masuk kan, dan terlibat dalam diskusi soal politik. Tetapi yang fenomena yang terjadi justru di era digital ini yang ideal itu sebenarnya yang harusnya orang itu masyarakat seluruh terlibat di dalam proses itu, tapi ini kan dibajak, demokrasi dibajak oleh para buzzer. Seperti yang saya bilang tadi soal buzzer itu kan dia memiliki banyak akun kan. Mungkin satu HP dia ada berapa browser dan ada berapa akun yang digunakan. Kelihatannya ramai di media sosial, tapi cuma beberapa orang yang memainkan itu sebenarnya. Sama narasi. Kemudian persoalan influencer, influencer dari dulu sebenarnya sudah ada dari dulu. Jadi di era digital lain lagi kan. Di era digital hari ini lebih menitik beratkan kalau kita sewa influencer, berarti viewer kita, kampanye kita kan, kampanye untuk supaya dipilih oleh orang itu lebih mendapat banyak perhatian kan. Influencer biasanya mungkin jutaan viewernya. Tapi dulu fenomena influencer itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Contoh dulu misalnya, minta maaf sedikit soal masyarakat adat. Sejarah pemerintah kolonial itu mengendalikan masyarakat di Nusantara itu dengan menggunakan pengaruh-pengaruh influence dari para raja kan, para raja atau tetua adat, gitu kan, atau orang-orang yang berpengaruh. Jadi politik divide et impera itu pecah belah dan kuasai itu kan dari dulu gitu, dia menggunakan para raja, orang-orang yang berpengaruh untuk pasifikasi sosial kan. Dia kalau raja kan didengar oleh banyak orang. Nah kalau pemerintah kolonial pegang atau menguasai orang-orang ini, pasti program-programnya atau tujuan-tujuannya itu pasti tercapai. Nah di era digital memang ya yang digunakan orang-orang yang banyak viewer, artinya mereka juga yang menguasai media sosial dalam hal berapa banyak pengunjung, berapa banyak yang melihat konten-konten mereka. Tapi dari dulu raja, orang-orang tetua adat juga sebenarnya digunakan. Makanya kalau dulu masyarakat adat atau kerajaan-kerajaan dulu itu digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai alat mereka, sekarang kan berubah sebenarnya. Konteks masyarakat adat itu adalah bagaimana kepemilikan adat itu untuk menggugat sebenarnya program-program pemerintah yang misi-misi kapital yang merampas ruang-ruang
ruang hidup, kemudian apa namanya, penghancuran misalnya situs-situs dan lain sebagainya. Dan ini memang sebenarnya agak kontradiktif karena memang sampai hari ini cara melihat kebudayaan itu sendiri mungkin pemerintah dengan aktivis dari masyarakat adat itu berbeda. Di satu sisi yang dilihat mungkin masyarakat adat adalah bagaimana pelestarian budaya dalam hal nilai-nilai kan, nilai-nilai kultur segala macam, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin masih relevan sampai hari ini. Di satu sisi pemerintah melihat itu sebagai kapital dalam hal eksploitasi soal bagaimana membangun misalnya industri pariwisata kan. Industri pariwisata itu dianggap dengan menjual apa ya, istilah itu komodifikasi kultural kan, itu kayak menjual tari-tarian daerah kita, menjual pesona segala macam itu wisata budaya itu, logika pemerintah adalah dia mendapat keuntungan dari apa itu bisnis dari industri pariwisata itu. Dan misalnya di Sulawesi Utara kan diarahkan ke sana kan, karena ada kek segala macam itu didorong pariwisatanya supaya berkembang. Jadi saya melihat ada dua perspektif mungkin yang bertolak belakang. Satu sisi ada undang-undang kemajuan kebudayaan kan segala macam. Tapi ya kita cuma melihat dari sisi ekonomisnya, bagaimana budaya itu dieksploitasi dan menghasilkan keuntungan untuk negara, tapi bukan diperuntukkan untuk masyarakat, tapi untuk dikorupsi. Yang menarik justru David dari Perda Kebudayaan itu, lucu juga itu Perda. Jadi DPR dan pemerintah itu membuat Perda Pemajuan Kebudayaan. Provinsi. DPR provinsi dan pemerintah provinsi. Jadi membuat Perda Pemajuan Kebudayaan. Artinya mereka mau memajukan kebudayaan itu sendiri, ya. Masalahnya sampai hari ini dua lembaga negara itu belum mengeluarkan perda yang mengakui dan melindungi masyarakat adat. Nah, ya toh? Nyambung materi. Jadi ini yang lucu juga. Kalau pergi di kantor DPRD provinsi itu ada kan ukiran-ukiran tentang Gawasaran, tapi lewat palu mereka juga cukup banyak menghadirkan atau ini yang menjadi tugas dan fungsi dorang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah justru yang tidak berjalan ketika misalnya ada upaya perusakan situs. Jadi ini aneh. Di satu sisi dorang pasang simbol-simbol masyarakat adat pada kantor, di sisi lain dorang melanggengkan itu upaya-upaya perusakan, atau misalnya kalau tidak terima dengan kata melanggengkan, diam begitu. Nah ini kan jadi tanda tanya, ada apa toh? Ada apa dengan langkah yang berbeda itu? Di satu sisi katanya memajukan kebudayaan, tapi tidak mau atau belum berkomitmen untuk mengakui dan melindungi. Ya toh, akhirnya kalau mau lihat isi dari Perda Kebudayaan itu sendiri kan agak aneh juga isinya. Nah, itu yang kemarin agak lucu juga sebenarnya for kita. Ke ini dua lembaga-lembaga negara baik DPR maupun pemerintah provinsi. Sebenarnya kalau dari kita ada dua hal soal kenapa misalnya Perda Kebudayaan itu tuh tidak tersendat-sendat atau mungkin tidak diseriusi. Ada dua pandangan menurut saya. Pertama, kalau Perda Kebudayaan itu disahkan, kemungkinan besar ada yang berpikir di wilayah pemerintah itu dia akan menghalangi investasi. Perda masyarakat adat mungkin. Kalau yang karena Perda Pemajuan Kebudayaan sementara dikonsultasi dan sedikit lagi diundangkan. Kalau undang-undang kan ada undang-undang pemajuan kebudayaan, jelas kan. Tapi Perda, misalnya kalau Perda di sini mungkin itu lebih ke kayak kan di sini ada fenomena misalnya penghancuran warungga kan.
pancuran baru beras. Seharusnya sebenarnya karena ada undang-undang pemajuan kebudayaan itu sebenarnya sudah harus dikonservasi kan, artefak-artefak itu sebenarnya. Tapi sebenarnya perda kebudayaan itu yang nantinya lebih menguatkan untuk pembangunan di daerah itu harus ramah masyarakat adat atau ramah budaya. Tapi yang saya lihat ada perspektif undang-undang ini atau gerakan-gerakan masyarakat adat ini kan gerakan-gerakan aktivisme kan. Nah, dianggap kalau ada perda semacam itu kan lebih menghalangi investasi di Sulawesi Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, wakil rakyat yang ada di DPR itu memang tidak mengerti kebudayaan. Karena memang tidak punya perspektif, karena memang orang-orang yang terpilih itu kan kebanyakan itu adalah pengusaha yang menjadi penguasa. Gitu kan. Mereka itu punya banyak uang yang bisa membeli suara kan dengan membuat dapur-dapur umum dan kemudian memberikan janji-janji kalau saya terpilih saya akan berusaha untuk memberikan lapangan pekerjaan. Populis ya. Kayak tapi ini korupsi juga sebenarnya. Orang kemudian korupsi juga karena ketika mereka mau pilih seseorang itu kan di dalam hal politik, mereka berpikir kalau dia terpilih saya punya akses untuk mendapatkan pekerjaan. Nah dia misalnya di anggota DPR atau bupati atau wakil bupati atau gubernur atau itu kan sebenarnya tugasnya influencer. Ya toh, jadi tadi jatuh ke perda dulu. Pertama yang aneh dari perda pemajuan kebudayaan itu walaupun topik diskusikan sebenarnya soal pilkada, no? Ada satu pasal di situ yang dia menyebutkan bahwa orang itu atau masyarakat itu tidak bisa merusak situs bagus. Tapi juga kita lupa kalimatnya, tapi kurang lebih dia begini. Termasuk merubah bentuk dari situs itu sendiri. Dan ada ancaman pidananya. Sedangkan hari ini ada banyak sekali komunitas-komunitas budaya ya kan, yang melakukan perbaikan situs secara mandiri. Toh? Kalau dia orang lihat dari perspektif hukum bisa dikriminalisasi si pelaku budaya ini, ya toh? Artinya itu yang menjadi persoalan. Ini karena siapa? Konteksnya sebenarnya ini karena dalam proses pembuatan sebuah regulasi itu tidak melibatkan para orang-orang terkait, misalnya para tunaas, para misalnya aktivis masyarakat adat itu sendiri. Nah itu sebenarnya substansi dari perda masyarakat adat yang terus kami upayakan didorong. Jadi bukan sebenarnya untuk menghalangi investasi, keliru juga, karena justru perda ini akan menjadi saringan terhadap investasi. Jadi kalau bilang menghalangi investasi tidak juga. Justru investasi bisa masuk, tapi lewat perda ini proses melakukan investasi itu akan diatur supaya dia lebih melibatkan publik. Jadi bukan langsung dihalangi, enggak. Tapi akan ada pelibatan publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pemberian izin-izin, konsesi dan lain-lain. Itu soal perda, toh. Ya maksudnya itu ideal bicara soal mungkin lebih ke persoalan perlindungan situs dan lebih melibatkan kan masyarakat adat dalam hal. Tapi yang saya lihat kan ada contoh-contoh misalnya pembangunan jalan tol. Rata-rata kan yang dikritik itu kan investasi juga kan di soal jalan tol itu. Itu yang dikritik misalnya pembangunan yang melewati misalnya situs-situs budaya, situs-situs religius masyarakat adat. Nah itu yang dilihat pemerintah ini kan orang-orang di dalam pemerintahan ini mau dia simple, dia nggak mau melibatkan banyak orang untuk mengambil satu kebijakan, maunya dia ya langsung dengan keputusannya sendiri. Kalau menggunakan orang-orang ini mungkin dianggap lama prosesnya, kemudian mungkin lobby-lobbynya terlalu lama dan mungkin banyak anggaran yang akan dikeluarkan gitu.
Nah, itu menarik tadi soal ini perbedaan perspektif ya antara pemerintah dengan masyarakat sipil atau aktivis lah bilang. Misalnya tadi contohnya adalah soal budaya. Kawan-kawan aman melihat sebagai ya bagian dari masyarakat adat yang perlu dilestarikan. Tapi di satu sisi ternyata pemerintah memandang itu sebagai komodifikasi ya, yang jadi potensi investasi di bidang pariwisata. Dan juga sebutkan jadi salah satu proyek pariwisata prioritas di Indonesia. Industri. Lihat adanya KSPN ya, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Juga berimplikasi pada misalnya reklamasi. Karena reklamasi secara industri kan dia diperuntukkan bagi pariwisata toh. Dan juga Politeknik Pariwisata di Kalase yang pada akhirnya merampas perkebunan rakyat. Nah, ini agenda-agenda yang apakah ini agenda agenda umum yang sudah begitu adanya, atau ini sebenarnya agenda utama dari proses peralihan kekuasaan ini, yang ini orang masyarakat banyak kan tidak tahu barang ini, atau bukan cuma pariwisata, banyak hal lain lagi yang mungkin bisa di-spill soal kasus-kasus yang terjadi di bidang sumber daya atau di bidang-bidang lainnya, yang ini agenda utama dari kekuasaan. Dan sejauh mana pilkada bermain di situ, sejauh mana pilkada ini berdampak bagi kapitalisasi itu dan juga bagi masyarakat sendiri. Bagaimana? Iya, sebenarnya kan pilkada itu adalah proses untuk membahas sebenarnya isu-isu terkait atau masalah-masalah terkait yang ada. Nah, ini dari tadi kan kita bicara bahwa mungkin yang lolos itu soal ini kan, yang di bawah di debat itu soal masyarakat adat. Tapi hal-hal yang esensial misalnya perusahaan lingkungan, perampasan tanah, pelanggaran hak asasi, pelanggaran HAM misalnya, itu tidak dimunculkan di dalam debat pilkada. Yang harusnya itu menjadi topik utama untuk kita menghasilkan pemimpin yang benar-benar bicara soal kepentingan rakyat, kan gitu. Tapi memang yang saya lihat dari dulu bahwa semua agenda pembangunan di daerah itu, nasional bahkan di daerah itu adalah agenda soal investasi. Karena logika di Indonesia, pemerintah Indonesia itu bagaimana meningkatkan ekonomi dengan investasi, kan gitu. Hampir semua pejabat itu bicara soal ya mengundang investor kan, memberikan rasa nyaman kepada investor. Nah itu kan logika yang dalam istilahnya itu kan logika kapitalisme ya. Kalau kita bahas mungkin di negara-negara lain juga seperti itu. Artinya ini sebenarnya masalah global juga sebenarnya. Yang artinya dia mempengaruhi misalnya di tingkatan nasional bahkan di daerah. Proyek-proyek ini memang sudah mungkin menurut saya sudah ada yang mendesain itu, dan itu tinggal dilaksanakan oleh siapapun yang akan terpilih sebagai pemimpin daerah. Nah, kan tinggal misalnya kalau dia dianggap rakyat ya hal-hal yang sepele, yang dianggap sepele dia belusukan atau mengunjungi rumah duka, merakyat ya. Kelihatannya merakyat, tapi programnya itu sebenarnya banyak mengabaikan prinsip-prinsip pengabaian hak asasi manusia, hukum dan lain sebagainya. Itu yang bukan saya curigai, memang dari dulu begitu. Dan ada misalnya kalau dari dulu ada misalnya kalau pemerintah itu atau misalnya orang-orang tertentu, elit-elit tertentu sudah merancang program pembangunan misalnya di Sulut, itu dirahasiakan. Itu dirahasiakan supaya tidak akan ada penolakan atau tidak akan ada masalah, dan hal-hal yang sifatnya strategis, misalnya pembangunan strategis itu tentunya kan mungkin sudah jadi diskursus umum soal kalau tanah itu ada di wilayah pembangunan strategis harganya pasti mahal kan. Dan itu biasanya orang-orang yang sudah tahu proyek itu, mereka yang membeli tanah di wilayah pembangunan strategis itu.
Walaupun misalnya kelihatan gersang atau seperti apa, tapi mereka tahu ini wilayah strategis. Orang ini siapa? Nah, ini menjadi Tadi bilang mereka siapa ini? mereka ini adalah orang-orang yang ya mungkin pengusaha-pengusaha, Bukan kami. pebisnis. Ya bukan kita, bukan kami. Mas Doran nak usah atau Doran? Ya, artinya misterius juga kan, ada semacam ada apa ya, ada frasa yang bilang bahwa kekuasaan itu sebenarnya ada di balik apa ya, di balik singgasana, di balik tahta atau apa sih. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang merancang semua itu, baru kemudian yang menjadi pemimpin itu dia formalitas saja, yang menjalankan apa yang orang-orang yang berkepentingan yang sudah mendesain. Dan itu pasti sudah ada jatah-jatah, misalnya pasti kamu juga bisa investasi di situ. Contoh misalkan Megamas, pasti ada banyak oknum-oknum pemerintah juga yang ada investasi di pembangunan ini kan, mungkin di salah satu apa ya, Oligarki bukan? Boleh dibilang oligarki atau? ya oligarki sebenarnya yang oligarki. artinya mereka juga mengambil bagian di situ. Dan kurang jelas apa garki? saya justru menghindari penggunaan istilah itu, bukan karena saya takut, tapi dengan mengulang-ulang itu membuat dia semakin diabadikan di dalam Garki. wacana politik. Nah sebenarnya hal-hal begini kan kalau dulu harusnya begitu kan dihapus kan, hapus saja. Nanti sensor bagian itu. Off the record. Menarik justru kalau bercerita tentang, kita coba-coba lihat tadi ada beberapa data tuh yang teman-teman share kemarin dalam rangka diskusi tentang isu masyarakat adat di pilkada. Kan memang selalu begitu wacananya, investasi uang tuh, seolah-olah kehadiran masyarakat atau eksistensi masyarakat adat dengan wilayah adatnya itu tidak bisa mendatangkan income bagi negara. Tahun 2018 Aman bersama 3 universitas itu, UI, Unpad dan IPB kalau tidak salah, itu melakukan studi di 6 wilayah adat. Dan kemudian hasil riset yang keluar itu ekonomi kolektif dari wilayah adat milik masyarakat adat itu senilai 150 miliar. Begitu. Dan jasa lingkungannya itu ada sekitar 170-an miliar. Doi itu. Gitu. Artinya itu sebenarnya membantah bahwa pengakuan, perlindungan, pelibatan masyarakat adat dalam proses bernegara secara penuh dan bermakna itu kemudian akan berdampak pada pendapatan bagi negara, itu sebenarnya terbantahkan teori itu toh. Hanya saja memang di Sulut khususnya, belajar dari beberapa pengalaman kemarin, itu tadi memang di persoalan negara itu atau pemerintah itu memang masih enggan melibatkan masyarakat adat secara penuh dan bermakna dalam proses pengambilan kebijakan. Seandainya, kan kemarin masyarakat adat tidak menolak pembangunan jalan tol. Yang dorang tolak itu ketika jalan tol itu dipaksa untuk melewati Waruga, dan kemudian ada satu kompleks wilayah adat yang bagi masyarakat adat Minahasa itu kan tanah itu justru situs yang paling tua. Ya toh, seandainya waktu itu pemerintah membuka bahasanya itu blueprint, ya toh, skema pembangunan waktu itu secara transparan, mungkin akan ada masukan dari masyarakat toh, jangan bikin di situ, ya toh, geser ke sana. Misalnya waktu melewati mata air di air Ujang atau di air Madidi itu kan bisa digeser sebenarnya, ya toh. Tapi persoalan negara ini kadang-kadang toh orang rumuskan Sulawesi Utara itu dari Jakarta begitu tuh. Dorang gambar di Sulawesi Utara itu dari Jakarta. Mungkin nggak tahu pakai apa, pakai imajinasinya mereka tuh. Jadi seolah garis jalan begini.
Padahal orang nggak tahu bahwa di tengah hutan itu mungkin di dalam ada situs-situs. Nah harusnya kan ini dibuka, diajak masyarakat untuk memberikan masukan. Ini kan yang nggak ada. Itu ideal sebenarnya. Yang ada justru misalnya kalau ngana pejabat publik dan ngana mengetahui skema itu yang sama Swadi bilang tadi, ya toh, yang dia tahu 10 tahun datang, 10 tahun mendatang akan dilakukan pembangunan di situ, dia sudah beli dari sekarang tuh tanah dengan harga murah. Nyak masuk akal David no? Di sana itu kemarin kita dapat info bahwa ada kompleks atau tanah katanya yang di tebing, dorong beli karena mau lewat akal jalan tol katanya tuh. Itu kan nggak masuk akal. Nah itu sebenarnya kenapa tidak dibuka? Karena itu kepentingan orang-orang tertentu yang sebenarnya juga tidak adil. Jadi ketika tanah itu mereka beli, kemudian itu jadi proyek strategis, jalan tol dia lewat di situ kan ada aturan pembebasan lahan. Kan? Pembebasan lahan itu pasti ada ganti rugi, gitu kan? Kan orang pakai istilah begini, ganti untung. Atau ganti untung di pengadilan. Nah, sekarang itu ganti untung misalnya pakai istilah ganti untung. Tapi kan memang ada aturan, dia harus dibayar kalau dia tanah milik ada pemiliknya tanah itu, dia harus pemerintah itu harus bayar. Dan inilah yang mereka mainkan sebenarnya orang-orang yang membeli tanah itu. Jadi kalau dia pejabat publik atau pengusaha tertentu, mereka itu pasti mendapat ganti rugi yang adil atau mungkin di markup soal ganti untung itu atau ganti rugi. Tapi kalau dia misalnya banyak kan proyek misalnya jalan tol, proyek pembangunan jalan misalnya di kampung-kampung, biasanya itu tidak diganti, tidak ada ganti rugi. Padahal ada, tapi itu dirahasiakan karena orang mau ambil ini kan. Kalau proyek itu semua tanah yang akan dilewati itu diberikan ganti rugi atau ganti untung, ya anggarannya itu transparansi. Atau kalau deadlock, warga masih menolak, ya titip pengadilan, pedoi, ambil tunda, terserah. Itu persoalannya orang republik ini toh. Tapi semua hal itu selalu merasa suka cepat-cepat. Ya padahal di negara demokrasi kan memang begitu konsepnya. Segala sesuatu itu harus dibicarakan sampai tuntas lewat musyawarah mufakat. Hari ini mungkin belum dapat di titik temu. Tunda saja besok. Ya memang begitu lama, ya toh. Sebenarnya bukan masalah. Hanya saya yang jadi pertanyaannya kenapa ini dikebut, ya toh? Mungkin harus cepat-cepat mesti pulang tahu ya toh. Dan memang nggak ada narasi tanding sebenarnya yang dibiarkan hidup. Misalnya begini, jika bilang dibuka supaya ada masukan. Kasus Air Ujang itu pernah masuk di LBH dan warga Air Ujang termasuk masyarakat Danau Wudu ya, mereka itu menolak jalan tol pertama, kedua karena getol maka mereka minta itu digeser supaya tidak merusak situs mata air. Mereka minta digeser 100 meter, itu pun 100 meter pakai hitungan peraturan soal bangunan dengan sepadan air dan titik mata air. Menteri Basuki waktu itu PUPR sempat datang di Air Ujang dan ada rekamannya, ada rekaman digitalnya. Nah, pokoknya begitu. Dan itu diupload di situsnya website PUPR. Menteri berjanji bahwa titik itu akan digeser. Kan pernah menyatakan cuma geser 10 meter. Kalau mau ke Air Ujang sekarang, kita nanti otak kita pergi soal ada genangan di bawah. Mungkin orang Bitung lebih tahu soal itu. Jadi tidak ada narasi tanding. Artinya ketika negara tuh sudah bilang ini akan dibangun, maka tidak akan narasi tanding lagi. Sebenarnya bukannya ada narasi tanding. Upaya perlawanan publik atau masyarakat terhadap kebijakan itu ada. Oh, saya maksud begini, maksud ketika ada orang yang menolak, maka solusi yang dipaksakan pemerintah adalah seperti ganti rugi. Tapi pemerintah tidak mau merubah kebijakannya. Gitu. Karena jika pun pakai tadi yang Anda bilang, Mak, diskusi itu, demokrasi itu diskusinya panjang. Tapi panjang pun pada akhirnya belum tentu negara akan mengikuti maunya rakyat. Itu konsekuensi dari demokrasi. Ya, jika misalnya ada calon-calon ke situs-situs pembangunan sekarang berjanji mau bela, pikir 2 kali. Karena kalau satu susah mau. Dan juga pemerintah memang melihat 5 tahun itu adalah
bukan tapi bukan persoalan politik kesejahteraan bersama. Pemerintah itu bicara soal proyek bisnis selama 5 tahun. Jadi bagaimana keuntungan di dalam waktu menjabat selama 5 tahun. Mereka tidak punya perspektif lingkungan, perspektif maksudnya jangka panjang, ya kan? Misalnya kalau misalnya kasus air hujan, misalnya itu sumber air kan, misalnya di masyarakat di sana ya, yang didapat dari alam secara gratis. Nah itu kalau dirusak segala macam, ya sudah mungkin di masa depan, di kemudian hari, ya kalau kita krisis air bersih, ya investasi lagi kan, datangkan investasi dari mana untuk mengelola air bersih untuk masyarakat yang berbayar pasti. Padahal dalam kosmologi masyarakat adat Minahasa misalnya, mata air itu salah satu ruang tempat sakral, toh? Yang kalaupun dulu ada kebijakan misalnya para tetua misalnya untuk misalnya pindah pemukiman atau mau apalah begitu, toh? Itu dalam musyawarah itu selalu diprioritaskan untuk diperhatikan itu mata air, dipastikan dia tidak dia steril dari aktivitas masyarakat yang bisa mengotori sumber itu, karena air kan itu sumber kehidupan. Nah persoalannya kebijakan kemarin itu ketika tidak melibatkan masyarakat adat atau masyarakat di Kota Bitung itu, ya dia berdampak sekarang kemarin kita misalnya ke Bitung ke teman-teman itu debit air katanya mulai berkurang. Jadi kalau dulu sedangkan ada air hujan masih jam mati air, kalau sekarang hari-hari mati air katanya toh. Tapi betul atau tidak, tapi kita cukup menyaksikan bahwa memang debit air berkurang, ya toh. Biasa misalnya 1 hari berapa kali bajalang toh, jadi tinggal lebih sedikit lah debit air, dan dia berdampak. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Nah, begitu. Jadi kalau orang mau kemana? Mau balik ulang ke influencer atau? Kita malah tak pikir soal influencer, karena mungkin itu pentingnya influencer dan buzzer, bagaimana menjauhkan masyarakat dari isu kritis, mendekatkan pada isu-isu yang influencer sekarang itu dia bukan bicara isu-isu semacam itu, isu-isu kritis kan. Itu masalahnya justru. Karena memang fenomena di dunia digital itu cuma ada 2 yang laku untuk dijual, kebodohan dan seksualitas. Itu yang mau orang lihat kan di beranda kan. Yang mau dilihat berapa lama itu, durasinya berapa lama itu soal kebodohan dan seksualitas, nari-nari atau bikin konten bodoh kan, melompat dari ketinggian sekian, Dia Bataru yang begitu. Apa baku lawang setunjung, influencer paling kaya siapa yang mendukung, itu kan konyol. Jadi foto di calon. diskusi tentang pilkada jadi hanya seputaran itu, siapa pedoi paling banyak, ya toh. Orang kaya siapa ada dengan dia, yang paling kalau orang kaya ini ada dengan calon ini pasti dia untung. Jadi diskusinya soal begitu. So? Jadi pilkada cuma jadi hiburan bagi masyarakat. Kalau prinsipnya kan di pilkada itu eleksi kan, untuk memilih. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana merebut simpati banyak orang dan supaya dia terpilih, kan itu tujuannya, perebutan kekuasaan dengan yang memiriskan perjuangan itu yang dilakukan Aman, LBH, Tower itu adalah mengarus utamakan perjuangan, ya toh. Apa wilayah-wilayah yang terdampingi atau wilayah yang terhidupi lah, dan itu selalu kalah dengan konten konyol-konyol itu, kalah terus karena konten LBH yang paling populer dibanding fanpage Aman dan Tower ya toh, juga tidak mampu mendandingi kontennya mereka itu. Followers. Berapa followers? Kita rencana mau beli followers. Tower sama. Tidak didorong, pemerintah juga misalnya tidak mendorong untuk membahas hal-hal yang serius. Kita kemarin merindukan begini misalnya toh.
influencer itu ketika ngana mendukung calon A, toh, ya ngana bisa sindir kebijakan calon B begitu. Begitu dong. Misalnya yang menggusur wilayah adat, ngana sindir saja. Itu menurut kita tidak masalah. Jadi saling sindir, tapi lewat case-case yang substansi. Yaitu bukan sindir-sindir masalah yang tidak berdampak ke publik. Urusan-urusan privat, ya toh orang juga nggak akan pusing. Misalnya dia mau apa, dia mau kawin 5 kali, 10 kali, itu bukan tompe urusan, ya toh. Itu yang jadi persoalan, apa DP kebijakan ketika dia pernah punya kesempatan menjadi pejabat publik, toh apa DP kebijakan yang kira-kira merugikan publik, ya itu yang ada sindir harusnya, ya toh, begitu. Kalau memang mau bikin sebuah campaign yang menyerang lawan, mungkin diskusinya akan lebih bagus begitu, dan ya, kita termasuk bisa akan lebih seru menonton itu ya. Kalau sekarang kan cuma baku lawang turun dari oto Alphard, ya terus sampai oto paling gagah, sampai kapal paling banyak, gitu. Dengan hadirnya ini bukan ini, kita tidak membicarakan influencer atau apa ya, tapi melihat bagaimana demokrasi itu tadi sudah dibilang dibajak ya, dengan model-model yang seharusnya itu jadi alat masyarakat untuk saling mencerdaskan dan mengkritik pemerintah negara ya, tapi jadi kebalik ya, jadi alat negara untuk menjauhkan masyarakat dari isu-isu substansial tadi itu. Jadi kalau mau lihat berarti pilkada ini ya, pemilu lah ya, tidak akan benar-benar merubah kondisi ketidakadilan yang terjadi. Contoh-contoh kasus ya, di beberapa tempat misalnya Kalasei, reklamasi, Kalelonde, air ujang ya, dan juga di beberapa tempat lainnya, dia tidak akan benar-benar berdampak pada perjuangan masyarakat. Karena ada agenda yang jika kita perhatikan justru malah akan semakin memberatkan perlawanan, karena orientasinya bukan bicara keadilan, orientasinya adalah bagaimana tadi menarik investasi, industri pariwisata, industri sumber daya alam lainnya yang ekstraktif ya, yang menguntungkan sebagian pihak ini yang mereka lah ya, dan mengorbankan masyarakat. Nah, ini kita terakhir ini mungkin kita mau tanya, apakah ini terjadi di mana-mana ini? Apakah Sulawesi Utara tidak ada, atau apa lokalitas Sulawesi Utara dalam melihat fenomena politik lokal ini? Adakah aktor-aktor yang ada di Sulawesi Utara dengan pola-pola khusus di Sulawesi Utara? Atau kan beberapa hari terakhir ini kita lihat ada beberapa kasus-kasus yang muncul ya, yang melibatkan beberapa aktor dari institusi sosial, dan juga tuh ada risetnya sebenarnya, ada banyak penelitian yang bilang bahwa Sulawesi Utara ini juga beberapa daerah misalnya di Madura, lahirnya para predatoris baru, raja-raja lokal, dan juga kekuatan lokal ini yang ikut bermain di pilkada. Kalau dari Imak Deng Swadi bagaimana melihat ini? Ya, soal predator atau kita mungkin kembali lagi ke istilah influencer. Jadi influencer itu mungkin yang kita bicarakan tadi persoalan di era digital. Institusi-institusi sosial dan agama itu pun, agama itu institusi sosial ya. Iya, itu agama itu bagian juga dari influencer. Jadi ada kan fenomena misalnya pimpinan-pimpinan agama itu atau pimpinan organisasi tertentu yang menjadi influencer, artinya yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat, misalnya untuk tidak melawan kebijakan pemerintah. Dan kenapa misalnya fenomena itu ada? Karena biasanya pimpinan-pimpinan di institusi itu justru memang mengejar keuntungan juga, karena institusi ini kan, kalau kapitalisme melihat satu institusi itu, misalnya institusi agama, itu adalah boleh dikata kapital sosial kan, yang itu juga lumbung untuk mendapatkan suara. Selain lumbung mendapatkan suara, dalam kapitalisme dia melihat itu sebagai
lumbung untuk mendapatkan keuntungan. Kan? Dia bisa investasi. Misalnya ada yayasan-yayasan sosial atau yang bergerak misalnya di bidang kesehatan segala macam itu kan masuk juga investasi di situ. Dan pemimpin di institusi-institusi itu memang banyak juga melakukan lobbying terhadap pemerintah untuk mendapat misalnya dana hibah misalnya atau mendapatkan memang akses untuk keuntungan institusi mereka, karena mereka punya modalnya sebenarnya dari institusi itu adalah jumlah massa yang tergabung dalam institusi itu. Misalnya institusi agama kan banyak orang di sini. Tadi ada kegiatan tuh. Di kegiatan itu kalau kita tidak salah dengar, ada salah satu akademisi yang dia menyampaikan bahwa dalam satu riset yang dia bikin di pilkada kemarin atau 2 kemarin itu, hasil risetnya itu menunjukkan bahwa kecenderungan publik sulut memilih itu masih cukup kuat dipengaruhi oleh figur-figur tertentu. Jadi ada tokoh sentral yang kemudian pengaruh tokoh sentral ini masih cukup kuat untuk menggerakkan pemilih. Nah, dalam sebuah sistem demokrasi one man one vote itu, salah satu konsekuensinya kan memang begitu. Artinya mobilisasi terhadap tokoh-tokoh ini cukup masif. Ya, makanya yang menonjol ketika pilkada, misal ketika memasuki momentum pilkada atau pemilu, bukan publiknya, tapi beberapa tokoh ini. Yang tidak ada yang salah dengan itu. Yang tidak ada yang salah. Di kampung-kampung proses ini juga kan berlaku. Hanya saja memang keterlibatan orang-orang ini jauh dari, harusnya begini Pak, Trump harapan kan ketika tokoh-tokoh ini terlibat dalam sebuah proses politik elektoral bersama dengan para kandidat, dorong justru menitipkan isu-isu tentang apa yang terjadi di masyarakat. Ya, toh? Yang aneh dan bukannya aneh, yang menarik justru orang atau tokoh sentral yang hidup dengan isu-isu sosial itu tidak mau digandeng oleh para kontestan. No? Tapi figur-figur yang punya basis massa, ya toh, yang menurut kita jarang mendiskusikan tentang isu-isu sosial, itu yang lebih menarik untuk digait, begitu toh. Itu masalahnya sebenarnya, fenomena yang ada di Sulawesi Utara. Nah, sekaligus juga disclaimer bahwa orang tidak anti misalnya dengan keberadaan influencer di masa politik elektoral ini. Karena Samring Swadi bilang tadi, atau riset tadi juga menegaskan bahwa memang orang memilih itu, kecenderungan memilih berdasarkan tokoh itu masih cukup kuat di Sulawesi Utara khususnya. Hanya saja orang mau kalau boleh para tokoh ini atau para influencer ini yang mampu mengarus utamakan segala isu itu akan lebih baik kalau juga membawa isu-isu yang terjadi di masyarakat bawah. Keresahan-keresahan di leput-leput itu, keresahan-keresahan di perempatan-perempatan, no? Keresahan-keresahan di pangkalan ojek, no? Juga dibawa ke tingkatan elit yang dekat dengan mereka, no? Itu yang sebenarnya menjadi harapan, begitu. Jadi itu disclaimer-nya, jangan sampai sebentar. Tapi tidak apa-apa, demi konten podcast LBH supaya FYP tidak apa-apa. Ini penting. Jadi ini tidak membicarakan soal kita anti terhadap begitu ya. Tadi kan Iswadi sudah cukup membahas soal itu. Yaitu fenomena yang terjadi yang
era digital ya seperti itu ya. Tapi masalahnya adalah ada agenda yang siapapun yang mau jadi, agenda itu akan tetap berjalan dan agenda itu berpotensi mengancam dan merampas sumber daya dan ruang hidup dan mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban. Misalnya Kalasei, Tuminting, air ujang, Kelonde. Nah yang kedua, masalah-masalah itu tidak sampai ke permukaan karena ada narasi yang dibajak lewat alat-alat ini oleh negara dan kekuasaan. Nah itu yang jadi soal bagaimana menjadikan narasi isu sosial itu menjadi narasi yang di narasi publik dan menjadi fokus dari para calon ini. Walaupun orang tahu ya coba gitu. Bagaimana tadi? Fenomena itu kan memang terjadi dari pilkada ke pilkada kan, dan itu sebenarnya orang sudah tahu dan membiarkan itu, bahkan terlibat di dalam kegiatan itu untuk membantu menjaga atau melestarikan budaya demokrasi semacam itu, demokrasi yang salah sebenarnya. Tapi ada yang menarik dulu sebenarnya, ada seorang politisi yang pernah diskusi dengan saya di kita. Siapa? Ada seorang politisi yang sebut saja diskusi dengan saya, tapi mungkin dia bukan politisi kelas tinggi ya, mungkin di bawah-bawah saja. Tapi dia pengusaha sekaligus terlibat di partai-partai dan pernah ikut kontestasi di pileg. Dia sempat berdiskusi dengan saya dan menyatakan rasa simpatinya soal isu-isu yang saya bahas, misalnya dalam tulisan-tulisan tertentu. Dia setuju dengan itu, tetapi dalam hal dalam hal untuk merebut kekuasaan kan dia butuh pemilih, bukan ide kan. Bukan ide itu tidak, biasanya masyarakat juga tidak mengerti apa yang misalnya kita bahas isu yang substansial, misalnya soal politik. Dan dia sempat bilang simpati dengan apa yang kita bahas, apa yang kita perjuangkan, tetapi memang dalam hal politik elektoral itu yang harus mereka prioritaskan adalah merebut simpati banyak orang. Dan dia justru memang ikut pada sebuah itu budaya demokrasi yang populer, yang money politics segala macam itu. Karena itu yang paling efektif menurut dia untuk mendapatkan banyak suara. Kalau ikut mungkin dengan pemikiran saya, berapa orang yang akan memilih dia? Sebenarnya itu refleksi juga bagi gerakan sosial, David. Karena bukan baru sekarang toh, di beberapa tahun kemarin juga sebenarnya kan gerakan-gerakan itu so dalam kesadaran, toh mesti orang yang merebut ruang itu, ya toh. Persoalannya ketika ada orang teman yang mau bertarung dalam proses politik elektoral itu, dia bahkan tidak mendapat dukungan dari sesama DP rekan atau bahkan dari kelompok yang dia dampingi. Artinya kelompok yang dia dampingi pun minta uang, ya toh. Itu refleksi sebenarnya dalam di setiap momentum perhelatan politik elektoral antara aktivis toh dan masyarakat yang didampingi. Ternyata ketika memasuki tahapan politik elektoral, gerakan itu juga tidak mampu solid. Ya artinya mungkin 2024 ini orang masih kalah. 2029 siapa tahu orang akan berkonsolidasi untuk Swadi belum menang. Ya toh, masih belum menang. Siapa tahu 2009 orang akan memenangkan Swadia. Boleh begitu? Amin kita deh. Amin lagi. Amin. Kebetulan dulu. Tapi itu Sampai detik itu dong membicarakan. ya, kita optimis sebenarnya, optimis untuk sampai pada titik itu. Artinya kita menangkan artinya kekuasaan itu sesuai dengan apa yang ideal sebenarnya dalam politik di Indonesia atau demokrasi kita sebenarnya. Tapi ya memang fenomena ini bukan belum berat, tapi selalu terjadi.
ada satu kasus misalnya dulu, saya diskusi dengan orang, dia sangat rasional di masa tidak dalam masa-masa pilkada, masa kampanye. Dia rasional berbicara soal harusnya pemimpin seperti ini, harusnya begini-begini, gitu. Ini yang terjadi, gitu. Dan kita harus harus ada pemimpin yang ideal lah, yang nama calon lucu. tidak, tapi persoalan begini, dia sangat rasional di masa itu, tapi ketika masuk di pilkada atau pileg atau pilpres jadi lain lagi. Lucu kan? Artinya dia mengiyakan atau lebih senang dengan money politik dan lain sebagainya. Orang yang ideal sebenarnya ketika ikut kontestasi memang tidak didukung karena tidak ada doi. Itu dia jadi irasional di masa-masa pilkada. Tapi itu mau bilang itu naluriah atau insting ya, karena memang orang itu menginginkan sesuatu yang segera ada gitu, bukan yang angan-angan, bukan yang mau kita janjikan. Kita bicara soal misalnya isu-isu misalnya sosialisme dianggap itu janji di masa depan. Orang mau sekarang. Dia butuh, misalnya saya butuh 300.000 sekarang. Tapi dia nggak mau pikir soal ada sebenarnya kalau yang terpilih di pilkada itu adalah orang-orang yang benar. Kemungkinan kebijakan yang nantinya dihasilkan itu sebenarnya menguntungkan masyarakat pada umum. Tapi ketika yang dipilih adalah orang yang memberi uang, nah ini kan orang yang membeli suara itu kan politiknya adalah bisnis kan. Dia mau modal juga harus kembali kan. Itu yang tapi masyarakat begitu, dia maunya yang segera, berikan saya segera 300.000 untuk 5 tahun. Dan akhirnya pada masa selesai pilkada, masyarakat ini juga yang jadi korban dari kebijakan korup kan. Itu jadi memang nggak rasional. Mungkin apa ya? Itu juga kita sering berefleksi tuh bersama teman-teman di Aman misalnya. Jangan-jangan orang juga teman-teman LBH mungkin bisa membantu untuk merefleksikan ini, no? ketika melakukan pendampingan di wilayah konflik itu, jangan-jangan orang abai dalam diskusi politik, ya toh? Jadi orang pun misalnya berdiskusi politik sama di momentum politik elektoral juga, di pra politik elektoral atau di masa apa ya, masih ada 2-3 tahun itu orang abai juga dong. Itu mungkin jadi bisa direfleksikan. Mungkin ke depan kalau bikin pendampingan, ya pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik itu kan negara, partai politik kan katanya sudah tidak dipercaya. Ya mungkin orang bisa mengambil peran itu. Begitu ya kayaknya ya Bapak. Ya kita juga mau bilang itu lah sebenarnya. Di fenomena pendampingan kan advokasi misalnya LBH sering buat advokasi dari yang lalu itu sebenarnya saya selalu bilang di banyak kali kan kita gagal dalam pendampingan itu adalah gagal dalam hal membangun kesadaran ideologis atau kesadaran politik, karena memang masyarakat biasanya mau ikut berjuang bersama kita kalau dia terganggu secara ekonomis kan, wilayah ruang hidupnya, perutnya diganggu kan, dia tempat cari nafkah kemudian dirampas, itu kemudian baru mereka mau melawan karena memang dalam kondisi memang tertindas. Nah itu sebenarnya hari ini juga saya sering bilang harusnya kesadaran ideologis itu harus dibangun, dan bagaimana masyarakat korban dari kebijakan ini nanti juga akan bersolidaritas dengan masyarakat yang nantinya jadi sama korban, kan? Apakah misalnya di Kilelonde dan Kelase dan di Manado Utara, kan? Itu harus ada solidaritas. Kalau gerakannya apa kan cuma berkotak-kotak begitu, artinya apa namanya, untuk masa untuk melakukan
gugatan itu kecil. Kalau dia bersolidaritas dan dia masif ya, Saya Itu bisa bisa begini David, dalam sebuah proses advokasi, orang sendiri menutup diri ketika misalnya membicarakan, oh David ini kok secocok dia 3 tahun berikut secalon, ya toh? Misalnya, orang menutup diri untuk mendiskusikan itu, padahal yang orang perjuangkan adalah sebuah perjuangan politik, ya toh, dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, orang sendiri masih merasa bahwa diskusi itu diskusi yang apa ya, yang tidak populis bagi sebuah gerakan. Padahal ya ketika Ngana punya orientasi tadi, perjuangan tadi, ya Ngana juga, orang juga harus tidak kemudian menutup diri dengan diskusi-diskusi seperti itu. Artinya apa? Mesti bilang bahwa kalau partai politik tidak mampu menyiapkan kader-kader yang berpihak terhadap gerakan sosial, ya gerakan itu yang siapkan. Dan itu dikonsolidasikan dari jauh-jauh hari. Ya, pada akhirnya pendidikan politik itu menjadi bagian penting ya dalam gerakan. Mungkin ya benar, paling minimal itu adalah dimulai dari basis masing-masing. Sebenarnya bicara itu, diskusi itu sebenarnya ada, tapi mungkin belum di level bagaimana kita menjadikannya sebagai strategi. Ya. Dan sebenarnya aspek lokalitas itu juga penting. Jadi merebut kekuasaan, berbicara politik bukan langsung di level tataran daerah, kabupaten, kota. Tapi misalnya kan basis kan itu sangat berorientasi kampung, loh. Menangkan kampung dulu loh. Jadi kampung Tengan ya. Kampung. Ya. Misalnya kita berbicara politik di desa. Bagaimana gerakan di desa bukan cuma jadi kelompok yang terpisah dari masyarakat di kampung itu, tapi menjadi kesatuan gerakan di desa, karena orang yang memegang kekuasaan adalah orang-orang gerakan juga sendiri yang mengedepankan isu yang terjadi di daerahnya. Misalnya kita mau sebut daerah, tapi bukan teman-teman orang di situ ya. Saya Kalasei. Bagaimana orang-orang di gerakan Kalasei merebut Kalasei? Bisa contoh ya misalnya. Jadi bagaimana kita memulai gerakan politik itu mulai dari desa di masing-masing basis seperti itu. Dan jika bicara di level daerah, kabupaten, kota, bahkan pemilu. Nah, ini mungkin diskursus tersendiri bagaimana masyarakat sipil itu bersama cuma pendampingannya organisasi seperti AMAN atau LBH. Tapi bagaimana organisasi masyarakat sipil itu membangun kekuatan tandingan, itu bukan dalam partai. Tapi bagaimana misalnya Liga Demokrasi dihidupkan kembali. Bagaimana menjadi alternatif politik dari masyarakat menandingi kekuatan politik di lokal masing-masing. Itu yang kita perlu bicarakan ke depan. Nah, pertama. Kedua mungkin bicara influencer dan buzzer. Mungkin itu peluang yang mungkin perlu juga kita bahas. Seberapa followers aman pe IG? Jangan-jangan orang selama ini hanya di level terang menjauhkan diri dari media sosial. Oke, media sosial ini adalah medan pertarungan yang harus dimenangkan. Bagaimana kita membangun kekuatan, membangun narasi tanding di media sosial. Aman mau kursus Pak LBH dulu. LBH mau kursus Pak. Tower. Tower followers berapa? Tapi pengikutnya itu orang-orang yang radikal tercerahkan. Sebetulnya jadi. Tapi kalau bicara soal gerakan alternatif kan sebenarnya dari dulu orangnya di kalangan aktivis itu maunya begitu. Harus ada proyeksi sebenarnya untuk merebut kekuasaan dalam pengertian mengembalikan politik itu di jalur yang sebenarnya. Tapi gerakan-gerakan alternatif ini biasanya gagal. Gagal karena mungkin persoalan bukan karena tujuannya yang menggagalkan itu, mungkin kurangnya disiplin, kurangnya solidaritas, integritas orang-orang di dalam itu untuk
memang benar-benar menciptakan gerakan alternatif yang nantinya merebut politik dan mengembalikan politik di jalur yang sebenarnya. Karena akhirnya kenapa ada fenomena kita terlibat di gerakan sosial, mengkritik kebijakan, memberikan solusi kebijakan, tapi kenapa kita tidak masuk ke situ? Dan memang ada satu fenomena di dalam gerakan-gerakan aktivis itu yang memang selalu mencurigai politik praktis itu, yang misalnya di dalam hal elektoral atau masuk di dalam sistem. Walaupun argumentasinya kita harus merubah sistem, masuk dalam sistem. Tapi lebih banyak kan bukti yang justru dia masuk dalam sistem, dia ikut arus. Sistem yang merubah dia. Sistem yang merubah dia. Artinya kan begitu. Dan orang akhirnya skeptik dengan Domba di tengah serigala. perjuangan alternatif itu yang artinya mereka ternyata tidak bisa melawan arus itu. Nah, tapi bukan kita harus pesimis terus. Artinya memang harus dievaluasi gerakan di kalangan aktivis itu, bagaimana memang orang-orang itu yang menjadi aktivis ketika dia berpolitik, dia konsekuen dengan apa yang dia perjuangkan. Walaupun mungkin nanti dia harus dipecat dari jabatannya, yang terpenting adalah dia tetap konsisten bahwa ini perjuangan saya seperti ini. Karena ya sudah banyak, karena kan aktivis misalnya mengaku saya aktivis 98 atau aktivis ini. Sekarang apa? Aktivis 24. Justru sudah jadi apa? Orang-orang yang membela kekuasaan, merasionalisasi semua kebijakan-kebijakan korup dari kekuasaan. Dan mereka itu dulu memang sangat berpengaruh, mungkin tokoh perjuangan, tapi masuk di dalam sistem justru menjadi konyol kan, dilihat ini sudah tidak lagi pada jalurnya, justru membela kekuasaan. Harusnya ketika dia ada dalam kekuasaan itu, dia harus bicara yang hal-hal yang substansial, soal sosial. Walaupun memang harus, kalau orang mau mendapat simpati dan bagaimana gerakan alternatif ini akan lebih berpengaruh, adalah harus konsisten, harus konsekuen. Artinya orang yang memiliki integritas dalam diri. Seperti Munir, kan dia walaupun harus mati. Ya, kalau Munir bilang pencapaian tertinggi aktivis adalah mati. Bukan jabatan. Ya. Karena ada yang mengaku mantan aktivis. Ada yang ini. Oh, banyak. Jadi saat profiling diri, saya mantan aktivis. Ada yang mantan. Adik-adik ini kan aktivis ya. Saya juga mantan. Saya dulu mantan. Jadi nggak mesti panggil siap senior. Mungkin ada banyak lagi sebenarnya fenomena menarik tuh terkait pilkada. Tapi apakah Pak Swadi berani untuk mendiskusikan itu? Kita harus berani dan mengungkap hal-hal yang tertutup yang kita harus ungkap. Dan itu memang tujuan dari aktivis, dari orang-orang yang berjuang di wilayah sosial politik kan. Artinya ada istilah dari seorang linguis dan sekaligus pejuang sosial, Noam Chomsky kalau tidak salah. Dia tujuan dari gerakan sosial itu, aktivisme itu adalah unmasking. Jadi memperlihatkan apa yang tidak dilihat oleh masyarakat. Dan dia salah satu orang yang membahas tentang bagaimana terjadi pengkhianatan intelektual. Jadi ketika aktivis atau orang-orang yang intelektual itu justru menjadi kaki tangan dari penguasa. Dan itu sebenarnya menarik. Hal itu juga yang Sogi pernah bilang kan, di dalam mungkin ada satu tulisan ketika pasca kejatuhan Soekarno itu disebut semacam pelacuran intelektual. Orang-orang yang menjadi think tank kekuasaan Orde Baru itu Matinya keperkaran. artinya Selain lagi. orang-orang yang intelektual yang sudah melacurkan diri dalam membela kekuasaan yang korup. Artinya kita bukan harus anti juga kekuasaan. Artinya kalau kekuasaan itu bagus, politiknya bagus, ya itu yang kita Bicara intelektual,
fenomena satu lagi sebenarnya. Nah, di mana-mana, tapi ada juga terjadi di Sulut. Itu fenomena di kampus. Pemberian gelar-gelar yang Honoris causa. aci-aci itu. Pikirnya gelar-gelar adat. Karena di masa pilkada ini juga selain pemberian gelar honoris causa, juga banyak gelar adat. Karena semua orang mau dapat gelar kan, gelar religius, Ya, gelar ya. akademis, gelar Iya. adat. Iya. Berarti menarik. Berarti kekuasaan itu melibatkan sayapnya dalam membajak kantong-kantong demokrasi. Ya sebenarnya kita juga harus respon itu ya. Bagaimana kembali membajak Dan memang ruang-ruang tadi itu. karena kampus itu influencer juga, Iya. bagian dari influencer. Kalau menggunakan istilah Antonio Gramsci kalau tidak salah itu ya. Kalau tidak salah kau memang. Kau tahu kok. Kalau tidak salah itu apa istilahnya? Contoh dan Intelektual organik kan. Yang dijabarkan di dalam bukunya itu kan soal yang menjadi intelektual organik itu pemimpin agama, pemimpin di institusi pendidikan, itu intelektual organik negara. Mereka yang membentuk hegemoni ideologi masyarakat kan mereka. Yang dibutuhkan adalah bagaimana intelektual organik yang bertumpu pada orang-orang yang menjadi korban itu, yang harus menyuarakan itu. Ya, aktivis itu harus menjadi intelektual organik dalam rangka membela hak-hak buruh misalnya, hak-hak petani. Seperti itu. Dan itu memang fenomena sekarang. Kenapa juga kampus hari ini menjadi sasaran kekuasaan untuk mendapat supaya mereka mendapat panggung dan juga memberikan pengakuan akademis terhadap kemampuan mereka, walaupun mungkin itu dibayar gelar-gelar itu. Tapi misalnya iya, artinya mereka tahu bahwa ini secara psikologis ketika orang punya gelar profesor dan doktor itu wah, ya. hebat. Baru diberi lagi gelar religius misalnya kan, ada oh saya dari ini ya, So gelar religius, gelar kampus, gelar adat. Saya kira bilang pulang balik sorga. Selalu kena terpilih. Dah, oke. Jadi mungkin itu dulu diskusi kita pada malam hari ini. Topiknya pilkada di pilkada lokal ya di Sulawesi Utara. Tapi mungkin sudah cukup luas ya, karena memang begitulah polemik kerusakan struktural yang terjadi. Tapi kata kuncinya adalah terjadinya pembajakan ruang-ruang publik sebenarnya yang harusnya menjadi alat demokrasi untuk mengawasi negara ya, tapi menjadi alat negara untuk meluluskan agenda-agendanya yang pada akhirnya mengorbankan masyarakat terdampak. Mungkin kita nggak bisa simpulkan, nanti simpulkan sendiri para penonton dan atau ada closing statement dari dua bintang tamu gitu. Ini mirip ini ya, saya semacam ikut kontestasi pilkada, ada closing statement. Dari paslon 1 dan paslon 2. Oke, kalau ada Ya, sudah dari Disampaikan oleh wakil. jangan lupa nomor. Oke, mungkin itu saja. Kita akan lanjut di podcast LBH berikutnya. Tetap apa ada istilah-istilah itu. Pokoknya lihat tuh akun Instagram dan YouTube LBH Manado. Aman semua Anda mungkin. Jangan lupa di bawah ini. Oke, sekian kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat. hidup.